Setelah penyerahan cenderamata merupakan untuk foto bersama, kami persilakan kepada Bapak Indra Utoyo, Bapak Muhammad Asari dan Bapak Joni Girsang untuk mengambil posisi foto bersama dengan para mitra yang baru saja menandatangani nota kesepahaman ini. Kami persilakan. Silakan juru foto untuk mengambil gambarnya dengan beberapa pose. Silakan, cukup. Teman-teman media dan juru fotonya, kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat semula. To everyone, you may return to your seat. Thank you. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama penandatanganan nota kesepahaman antara Telkom University dan Yayasan Pendidikan Telkom yang telah kita saksikan bersama-sama tadi. Dan baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sekarang kita mengikuti acara sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Bapak Arif Yahya, kami persilakan. Ladies and gentlemen, the President Director of PT Telkom Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DEA. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Dr. Andes Dadang M. Nasir MSI. Selamat datang Pak, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Dewan Direksi Telkom Group. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Telkom Bapak Insinyur Joni Girsang MSc dan seluruh jajaran. Yang kami hormati Rektor Telkom University Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari, Master Engineering PhD dan seluruh sivitas akademika. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, perwakilan industri dan mitra kerja yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para dosen, mahasiswa, dan tenaga penunjang akademik Telkom University yang saya banggakan. Dalam momen istimewa, yakni Grand Launching Telkom University yang kita banggakan. Atau nanti singkatannya adalah TELU. Jadi bukan TU tapi TELU. Biasanya mahasiswa lebih kreatif, sebelum dia dikreatifi mahasiswa saya tetapkan dulu. Melbourne University disebut MELU. Jadi kita TELU, kalau TU itu ada konotasi tata usaha soalnya, jadi TELU nanti. Yang berdiri di atas, nah ini juga Bandung Technoplex yang kita singkat menjadi BTplex. Technoplex terinspirasi dari Googleplex. Jadi Google itu tempat yang seperti ini disebut Googleplex. Jadi di sana ada Googleplex, di sini ada Technoplex, di sana ada Silicon Valley, di Gerlong kita punya Bandung Digital Valley. Jadi Googleplex merupakan kompleks kantor pusat Google dengan atmosfer yang menyenangkan dan dapat memacu produktivitas karyawannya. Bahkan beberapa referensi menyebutkan sebagai kantor yang paling asik di dunia, Googleplex.
Di awal kesempatan sambutan kali ini izinkan saya memulai dengan kisah-kisah terkait dengan masterpiece atau mahakarya yang ada di berbagai belahan dunia. Karena acara hari ini atau judul pidato saya ini adalah Mahakarya Merah Putih dari Telkom Indonesia untuk Indonesia. Jadi Telkom University ini adalah mahakaryanya Telkom. Sebut saja Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Taj Mahal di Agra, India. Serta Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta. Candi Borobudur ketika 504 arca Buddha dan 2.672 panel relief berhasil dituntaskan pada akhir pembangunan tahun 800-an, spirit mahakarya langsung terasa. Umat Buddha Mahayana sebagai pendirinya kala itu berhasil mengatasi berbagai rintangan untuk membuat karya monumental. Sehingga Candi Borobudur gagah berdiri berabad-abad setelah itu. Itulah salah satu contoh mahakarya, bentuk kecintaan dan pengabdian terbaik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hasilnya tak lekang di lintas zaman dan tak pudar melewati waktu. Demikian juga Taj Mahal. Sebagai bentuk kecintaan suami pada istrinya, monumen itu dibangun selama 22 tahun. Tadi laporannya Pak Joni, setelah STT Telkom ke Telkom University ini paling tidak 23 tahun. Setahun lebih lama dari Taj Mahal, Pak. Bukan saja indah dipandang dan jadi ikon India hingga hari ini, lebih daripada itu, kesungguhan memberikan karya terbaik membuat Taj Mahal akhirnya dinobatkan sebagai situs warisan dunia versi UNESCO PBB tahun 83. Contoh lainnya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno dan juga Monas. Merupakan wujud kecintaan Bapak bangsa kita, Bung Karno, kepada rakyat Indonesia. Setiap detail diperhatikan, setiap konstruksi diteliti betul, sehingga stadion ini selalu menjadi pilihan utama setiap pertandingan internasional tim nasional. Padahal stadion ini berdiri sejak tahun 58, namun hingga kini masih tetap yang utama di tengah berdirinya berbagai stadion yang berusia lebih muda. Tiga cerita ini memberikan pesan bahwa cinta dan spirit untuk selalu memberikan yang terbaik adalah dasar dibuatnya sebuah mahakarya. Dimanapun lokasinya, mahakarya hanya akan terwujud dari imajinasi, dari mimpi yang ditindaklanjuti, aksi karya terbaik. Aksi yang sepenuh jiwa dan raga akan menjadikan mimpi yang tak terlihat menjadi terlihat. Sehingga akhirnya semua atensi akan tercurah, bukan hanya untuk hari ini tetapi juga terpatri abadi di Sanubaru. Hadirin yang kami muliakan, ketiga contoh dalam uraian di atas merupakan contoh mahakarya dalam bentuk monumen atau fisik. Namun mahakarya tidaklah harus berbentuk monumen atau fisik. Sebagaimana dijelaskan oleh Michael Hart dalam Top 10 Most Influential Person in History. Jadi ada 10 orang paling berpengaruh di sejarah. Ternyata ke-10 orang ini tidak membangun monumennya untuk menciptakan mahakarya. Para tokoh tersebut antara lain adalah Nabi Muhammad SAW menempati urutan yang pertama, Isaac Newton, Yesus Kristus, Buddha, Confucius, Saint Paul, Shaolun, Johann Gutenberg, Christopher Columbus, Einstein. Tidak satu pun dari mereka menciptakan mahakaryanya berupa monumen. Mereka menciptakan mahakarya tidak kasat mata, namun manfaatnya masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Mahakarya mereka adalah warisan mahakarya terbesar, yaitu dalam pembangunan karakter dan kompetensi. Telkom University adalah satu dari sekian ikhtiar mahakarya yang hendak diwujudkan oleh Telkom Indonesia
dengan tagline Mahakarya Merah Putih, persembahan Telkom Indonesia untuk Indonesia. Sejumlah mahakarya telah kami lakukan dan diluncurkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu, yaitu satu Telkomsel, yang kedua Indonesia Digital Network, dan yang ketiga International Expansion. Hari ini kami persembahkan sebuah mahakarya dari Telkom Indonesia untuk Indonesia, yaitu Telkom University. Seluruhnya kami dasari pada ruh, spirit, dan kecintaan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Kami bukan saja ingin menjadikan universitas ini sebagai mahakarya, namun juga ingin sepenuhnya menerapkan konsep berpikir mega pada Telkom University. Sebuah konsep pemikiran bahwa apa yang kita lakukan ini bukanlah untuk kepentingan pribadi, bukan juga untuk kepentingan perusahaan, tetapi untuk kepentingan bangsa Indonesia. Berpikir mega adalah berkarya untuk komunitasnya secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Jadi bukan lagi berorientasi penuh untuk gaji dan jabatan personel di dalamnya, tetapi memberikan yang terbaik bagi seluruh bangsa Indonesia. Di dunia teknologi informasi, paradigma pemikiran semacam ini sudah sukses dilakukan oleh Google. Setiap hari mereka selalu berpikir bagaimana caranya memudahkan konsumernya, bagaimana netizen bisa mencari data dengan cepat di Google, atau bagaimana Mark Zuckerberg dan timnya di Facebook selalu ingin memudahkan orang lain dalam berkenalan dan berhubungan satu sama lain. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyitir sebuah kalimat dari buku yang saya tulis dan diterbitkan pada bulan Desember 2012, yaitu Paradox Marketing. Bahwa konsep berpikir mega seperti halnya dilakukan oleh Google dan Facebook, lalu konsep mahakarya adalah bukti nyata dari hipotesis bahwa semakin kita tidak mengharapkan, maka semakin kita akan dapatkan semuanya. Jadi semakin seseorang tidak mengharapkan sesuatu, semakin banyak dia akan menerima imbalannya. Faktanya, sekalipun gratis, dari dulu hingga saat ini kapitalisasi Google jauh lebih tinggi daripada perusahaan lainnya. Google yang gratis itu kapitalisasi marketnya adalah 250 miliar US dollar atau 10 kali lipat dari Telkom Indonesia. Karena itulah mahakarya Telkom University ini pun memiliki prinsip yang sama dengan yang sudah kami lakukan sebelumnya, bahwa universitas ini berdiri bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, namun sepenuhnya bagi adik-adik mahasiswa, mahasiswi dari seluruh Indonesia, agar terus memperoleh layanan pendidikan terbaik secara berkesinambungan. Telkom University selayaknya memberikan dan mencurahkan kinerja terbaiknya tanpa pamrih pribadi, agar kelak bisa memperoleh semuanya. Kita bisa belajar dari seorang ibu dimanapun yang dikenal dengan hukum mother rule, bahwa ibu di seluruh dunia pasti akan memberikan sesuatu untuk anaknya tanpa pamrih. Namun karena ibu tanpa pamrih, maka seluruh yang dimiliki oleh anak-anaknya diberikan kepada ibunya. Itulah karya dari implementasi dari mega thinking atau mother rules. Atau dengan kalimat yang pendek bisa saya sebutkan, semakin kita banyak memberi, semakin kita dapat menerima. The more you give, the more you get. Hadirin sekalian yang berbahagia, manusia merupakan pilar sentral dalam sebuah bangsa. Perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, perbedaan antara perusahaan dengan perusahaan lain adalah di manusianya. Perbedaan satu keluarga dengan keluarga lain ada di manusianya. Perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah di karakter dan kompetensinya. Karakter merupakan pondasi, sedangkan kompetens merupakan pelengkap. Kita meyakini untuk menjadi baik,
kita perlu kompetensi yang cukup. Tetapi untuk menjadi hebat, kita perlu karakter yang baik. Hadirin yang kami muliakan, dalam konteks pendidikan karakter dan kompetensi ini, Telkom Indonesia melalui Yayasan Pendidikan Telkom ingin menghadirkan Telkom University sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas. Telkom University diharapkan dapat menempa karakter dan kompetensi mahasiswa dan mahasiswinya sehingga pada akhirnya mampu menjadi manusia yang unggul dan berkarakter. Dalam konsep 3C level of human capital, karakter atau level spiritual berbicara di tataran ruh dan berada di posisi yang teratas. Level kedua adalah competence dan level yang berikutnya adalah compensation. Hadirin yang berbahagia, akhirnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan terwujudnya Telkom University. Terutama yang terhormat Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, DEA, yang pada waktunya nanti akan meresmikan Telkom University. Jayalah Indonesia, jayalah Telkom Indonesia, jayalah Telkom University. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Arif Yahya, Direktur Utama PT Telkom Indonesia Tbk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita nanti-nantikan Grand Launching Telkom University dan akan diawali dengan prosesi dari Grand Launching itu sendiri. Persembahan istimewa kolaborasi 120 mahasiswa-mahasiswi Telkom University. The dance represents an artistic representation of how the four former institutions transform into Telkom Engineering School, Telkom Business School, Telkom Creative Industry School, and Telkom Applied Science School. They are united under Telkom University. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan karya Wipala Mahadika. Al-Kisah berawal dari kemandirian untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas. Yayasan Pendidikan Telkom mendirikan pawiatan luhur. Siro anulato
tenaga terampil, sarjana-sarjana berkualitas yang terlahir dari lembaga ini mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri. Saudaraku, gerhana mulai surut perlahan. Harapan mulai mekar, bersinar. Saudaraku, kebersamaan adalah harta pusaka warisan bangsa. Maka jadikanlah modal yang nilainya tidak terhingga. Kita olah agar jadi nilai tambah bagi kesejahteraan bersama.
Kita mesti merawat dan menjaganya agar alam tetap lestari berseri dan menjadi warisan serta tumpuan harapan masa depan. Selanjutnya kami mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhammad Nuh, didampingi Dirjen Dikti Bapak Joko Santoso, Direktur Utama Telkom Bapak Arif Yahya, Bupati Bandung Bapak Dadang Nasir, Direktur Human Capital Management Bapak Prianto Nurdito, Ketua Dewan Pembina YPT Bapak Indra Utoyo, Ketua Dewan Pengurus YPT Bapak Joni Kirsang, dan Rektor Telkom University Bapak Muhammad Asyari untuk menerima pointer laser dari para penari. Dan pointer laseran ini akan ditembakkan bersama-sama berdelapan, diarahkan ke layar, dan nanti kami akan memberikan komando kepada Bapak sekalian dengan hitungan mundur dari angka 3. Dan kita masih menunggu, semua Bapak-Bapak sudah pegang. Hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama berhitung mundur dari nomor angka 3. 3, 2, 1, go! Telkom University, kita plus semuanya hadirin sekalian. Dengan demikian maka resmilah Telkom University. Bapak Menteri dan Bapak yang lain kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Sini ngajadi mun urang di padang kelaksana sasarangan Ingatlah puji syukur gampangnya Yayasan Pendidikan Telkom duh panutan ulah jangan jaya sing percaya abdi rek setia di kamari di anti-anti duh panutan nuges mere janji Ingatlah Yayasan Pendidikan Telkom, daya karsa dan karya yang luar biasa. Sumber daya manusia tidak ternilai untuk pembangunan persada Indonesia.
Wahai Telkom University, bangkitlah, bersatulah,